lebih banyak baiknya lah, dan kita berharap pada Allah Ta'ala supaya diampuni yang nggak baik gitu. Ya mungkin nggak habis gimana lagi, kita kan media jasa gitu loh, mau nggak mau kalau semua ini ditolak-tolak semuanya hanya orang lain dari kita, itu kan pertimbangan, diantara pertimbangan. Nah, kan tapi kalau seumpama itu bisa ditolak ya alhamdulillah, tapi kalau nggak bisa ditolak karena itu adalah suatu aturan dan sebagainya, karena kita kan terkait dengan aturan-aturan yang berjalan sekarang ini, mohon maaf ya, sebetulnya seperti di bank ya, saya kan bertanya kepada mereka, kayak gitu deh. Hah? Serah, aneh ikut aja, terserah. Serah. Adef kal mayit. Direncanakan sampai jam berapa, serah. Ikuti aja. Kayak gitu ya. Alhamdulillah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama kita sudah bersama mendengarkan ilmu dan tauhid dari Habib Habib Sadar Balon Mahdi. Tentunya apa yang disampaikan beliau bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya yaitu sesi yang kedua, ada diskusi. Saya batasi dulu untuk 3 yang bertanya. Ada dari luar barangkali jamaah akhwat, dari yang jamaah ikhwan ada yang bertanya apapun itu, mungkin boleh ya, silahkan pertanyaannya boleh, silahkan. barangkali ada yang boleh, silahkan 1, 2. Yang di luar ada teman-teman? Tidak ada? Ada 1, oke. Dicukupkan dulu ya, berarti 3 dulu. Yang pertama yang belakang dulu, boleh agak maju ke depan. Tim mohon dikasih mikrofon, itu yang bertanya. Ada mikrofonnya, oke. Silakan. Perkenalkan nama dulu dan dari mana, dan kemudian pertanyaannya apa. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Skoldi Muslim, saya dari Imas Banjar Patroman. Ini saya mau menanyakan, Bib. Kita kan usahanya di internet nih. Ya. Nah, kita bikin YouTube konten anak-anak dan penghasilan kita, pendapatan kita dari iklan. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah ketika ada iklan yang muncul tidak syar'i, pendapatan kita halal atau haram? Terima kasih. Bagus. Langsung 3 aja, catat tuh. Satu. Terima kasih. Langsung dijawab oleh Habib, silakan. Langsung 3 aja. 3 dulu aja, langsung. Langsung aja. 3. Oke, pertanyaan kedua, boleh Bapak Menteri? Tulis. Yang pertanyaan yang ketiga, boleh merapat ke sumber suara. Sudah kita, oke. Baik, silakan Bapak, perkenalkan nama dulu dan dari mana pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Prawira dari Tasik. Begitu banyak amalan yang diwariskan sama baginda Rasulullah, dan sampai saat ini mungkin baru setitik yang saya bisa amalkan. Tapi saya ingin tahu dari duriyah Rasulullah SAW, apakah ada amalan khusus yang diwariskan sama duriyahnya langsung? Mungkin Habib dari bapaknya Habib, dari kakeknya Habib. Mungkin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama masih ingat soalnya. Jasa iklan yang tidak baik. Iklan yang tidak baik gitu, nggak ada yang vulgar. Seperti minuman keras sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Permana. Saya dari Banjar Patroman. Kebetulan sama profesi saya jualan di online gitu. Dan tema malam ini kan menarik, ke surga dengan harta. Apalagi tadi Habib membahas perihal-perihal keberkahan. Nah, yang ingin saya tanyakan,
bagaimana hukumnya kalau kita melakukan pack order. Jadi misalkan di marketplace, di Shopee ya, di Shopee kita jualan produk. Nah, salah satu ingin mengakali algoritma Shopee itu biar produk kita itu muncul kan terjadi penjualan. Nah, misalkan baru produk kita baru diupload, nah biar ada bintangnya, biar ada ulasan bagusnya gitu. Jadi ada pack order. Nah, itu bagaimana hukumnya? Apakah itu akan mengganggu keberkahan dalam jual beli kita atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk untuk 3 mic-nya. Mungkin langsung dijawab Ya. sama dipersilakan. Yang pertama pekerjaan dari internet ada iklan muncul yang tidak syar'i, apakah ini halal atau tidak? Ya, masya Allah, ikhwan luar biasa, emang intelek semua ya, masya Allah, sehingga pertanyaannya juga berbobot gitu. Pertanyaan pertama, nah itu yang menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini agak sulit kadang-kadang gitu ya, menjawabnya gitu, karena memang Rasulullah bersabda begini, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujuriha syai'. Yang artinya barang siapa yang menjadi contoh dan wasilah serta perantara dan media bagi kebaikan, maka dia itu akan mendapatkan pahala daripada semua yang menggunakan media itu, tidak berkurang sedikit pun daripada pahalanya, kata Nabi Muhammad. Jadi kalau kita itu menjadi sebab orang lain itu sholat, kita dapat pahalanya orang sholat, 1 pahala. Coba lihat. Nah, tapi masalahnya berarti sebaliknya gitu itu. Karena Nabi SAW meneruskan hadisnya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha la yanqusu min auzarihim syai'. Dan barang siapa yang menjadi media untuk sesuatu yang tidak baik, maka dia itu juga akan menanggung dosanya gitu. Ya mungkin kalau semua harus seperti itu, ya lebih banyak baiknya lah, dan kita berharap pada Allah Ta'ala supaya diampuni yang nggak baik gitu. Ya mungkin nggak habis, gimana lagi, kita kan media jasa gitu loh, mau nggak mau kalau semuanya ditolak-tolak semuanya, hanya orang lain dari kita, itu kan pertimbangan, diantara pertimbangan. Nah, kan, tapi kalau seumpama itu bisa ditolak, ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa ditolak karena itu adalah suatu aturan dan sebagainya, karena kita kan terkait dengan aturan-aturan yang berjalan sekarang ini, mohon maaf ya, sebetulnya seperti di bank ya. Saya kan bertanya kepada mereka, apa sih susahnya kalau kita itu pakai aturan syariat? Sudah jelas kan pada tahun 2008 ketika terjadi inflasi besar-besaran di dunia itu, likuidasi dan sebagainya, bank-bank internasional itu yang masih tetap dan tidak bergoyang dan tetap saja asetnya dan sebagainya itu kan bank-bank Islam. Sehingga kemudian pada saat itu Paus pada saat itu dia mengatakan begini, sekarang hendaknya kita itu jangan mempunyai ego dan tidak malu lagi untuk kita mengadopsi sistem-sistem Islam dalam perbankan, karena sudah terbukti gitu loh. Nah, sehingga kemudian saya berdiskusi dengan mereka, apa sih yang menjadi kendala untuk tidak menerapkan? Orang sama saja kok, BSI juga bisa, Bank Muamalah juga bisa, jual beli mobil bisa, jual beli rumah juga bisa, tapi beda, bukan dengan cara pinjam. Nah, tapi kalau dengan minjam kemudian ada kelebihan di situ dalam pengembalian, itu jelas riba, dosanya itu besar sekali. Dan pastikan setiap orang yang bertransaksi dengan riba, tunggu saatnya pasti bangkrut. Silahkan kita lihat teman-teman kita para pengusaha, kalau sudah bersentuhan dengan itu, kita lihat aja nanti. Dan jatuhnya itu jatuh sampai habis, bes. Kenapa? Al-Quran telah mengatakan wa yamhaqullahu riba, Allah akan menghabiskan sampai habis riba itu. Nah, oleh karenanya cepat-cepat bertobat karena memang dosanya besar. Nabi SAW bersabda, ar-riba bid'un wa sab'una wa adnahu. Riba itu banyak macamnya, tapi paling sedikitnya dosanya macam-macam riba itu seperti orang yang berzina dengan ibunya sendiri. Jangan lihat bagaimana ya. Setan itu mudahnya itu, daripada kita kerjasama, ngapain kita kerjasama? Saya pinjam uang di bank cuma 1% aja bunganya. Ah, tapi di sini tidak ada berkahnya. Di sini ada murka Allah, buat apa? Lebih baik kita itu kerjasama dan sebagainya sama orang, kita kasih 40%, kasih 30%, tapi berkah di situ. Daripada kita itu berkah murka Allah. Nah, sehingga apa? Di BSI bisa, di Bank Muamalah juga bisa, tapi bukan dengan cara pinjam meminjam, tapi dengan cara beda transaksinya sesuai dengan ajaran Islam. Nah, oleh karena itu kadang-kadang
kita ini seperti kita beli mobil, walaupun nyicil dan sebagainya, tapi kan sekarang itu aturan-aturan itu kan kadang-kadang bertentangan dengan Islam. Tapi gimana lagi? Nah, ini kan zaman yang disampaikan Nabi SAW. Nanti bakal datang suatu zaman kepada kalian di mana yang tidak makan langsung riba kena debunya. Sekarang ini kan kita. Siapa yang nggak makan riba sekarang? Siapa yang nggak pakai uang di bank? Semuanya pakai uang di bank. Ulama juga pakai uang di bank. Pondok-pondok pesantren pakai transfer di bank. Itu kan bercampur dengan uang riba. Nah, ini zamannya seperti disampaikan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi jangan sampai kita itu langsung melakukan sesuatu yang diharamkan. Mungkin seperti itu. Jadi minimalkan bagaimana caranya. Kalau memang itu sudah aturan, nggak bisa kita berkelit, ya udah. Kalau bisa uang yang hasil yang itu, yang nggak baik itu, disisihkan buat sedekah itu. Jangan masukkan ke rumah. Mohon maaf, saya ini sebagai seorang dai, karena saya mendapatkan hadiah, walaupun saya tidak berharap. Karena ilmu ini bukan milik saya, tapi ilmu itu adalah milik semua umat. Harus disampaikan. Kalau saya tidak bertentangan dengan suatu tugas, nggak boleh saya menolak. Nggak boleh saya menarget, nggak boleh saya berharap. Berharap saya jangan boleh. Kalau dikasih alhamdulillah, tapi kalau nggak dikasih nggak boleh kita berharap. Itu kita orang alim, itu sudah diambil perjanjian oleh Allah SWT seperti itu. Sehingga kalau sudah melewati batas itu, berarti tidak berkah ilmunya. Nah, maka ketika seseorang itu ya berhadapan ya, jadi seorang profesional itu ya, seseorang yang mempunyai keilmuan dan sebagainya, maka dia itu mau nggak mau harus menjalani gitu loh. Ya kayak begini. Nah, sehingga kalau bisa diminimalkan lah gitu. Diminimalkan. Jadi saya kan kadang-kadang dapat hadiah dari, mohon maaf, instansi pemerintahan ya. Beberapa kali tuh kalau saya ambil, saya dapat itu, kemudian saya belikan iPad, saya belikan jam, saya belikan ini. Dalam waktu singkat ada aja, hilang lah, dicuri orang lah, jatuh lah, pecah lah gitu. Jadi kurang barokahnya. Sehingga kalau saya dapat dari pemerintahan, itu saya sisihkan ini untuk sedekah, nggak masuk ke rumah. Nah, mungkin itu bisa ditiru sama antum yang nggak baik itu, kira-kira berapa? Lebihkan. Nah, itu sisihkan, jangan dimasukkan ke rekening kita sisihkan untuk kita sedekahkan aja. Jadi biar selamat daripada supaya harta kita semuanya berkah, nggak campur seperti itu. Pertanyaan kedua, adakah doa khusus yang diberikan oleh Rasul? Masya Allah. Jadi kita ini para zuriat Nabi diajarkan dan lebih dititik beratkan dalam 3 hal. Yang pertama dalam perasaan. Jadi kita itu, saya punya abah mengajari saya dari mulai umur 6 tahun itu sampai 11 tahun sampai 15 tahun itu tetap diingetin terus. Segap, kamu harus merasa diri kamu paling rendahnya orang. Jangan pernah merasa lebih baik pada satu orang di dunia, siapapun dia. Walaupun dia orang kafir, walaupun dia itu orang mabuk-mabuk, walaupun, karena kita nggak tahu dia itu bagaimana akhirnya. Orang itu bukan ditentukan di awalnya atau di pertengahannya, tapi di akhirnya. Kita semuanya dalam keadaan depending, kita nggak paham bagaimana akhir kita. Cukup kita belajar dan lihat sejarahnya iblis. Iblis itu sudah pernah beribadah selama 185.000 tahun. Tapi lihat bagaimana akhirnya, dikutuk oleh Allah Ta'ala, selama-lamanya dia akan diterima oleh Allah Ta'ala taubatnya. Nah, bagaimana kita yang masih berapa tahun? Oleh karenanya cukup sebagai sebuah acuan untuk kita itu merasa seperti itu. Saya mau bertanya kepada antum semuanya, adakah di antara kita yang berani bersumpah? Ada satu amal kebaikan yang pernah kami lakukan dulu pasti diterima oleh Allah Ta'ala? Ada? Berani bersumpah? Satu kebaikan saja, ada? Ada di antara kita berani bersumpah? Satu dosa yang pernah kita lakukan dulu sudah pasti diterima taubatnya oleh Allah Ta'ala? Ada? Ya ada. Kita semua mengharap rahmatnya Allah SWT. Jadi jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Itu yang ditanamkan, itu pertama. Yang kedua, kita diperintahkan untuk banyak istighfar. Yang ketiga, kita diperintahkan untuk banyak minta maaf pada orang. Itu 3 amalan yang sangat mendasar yang diajarkan oleh Nabi dan keluarganya serta anak cucunya itu seperti itu. Jadi turun menurun seperti itu. Sehingga kita lihat bagaimana Habib itu tawaduknya sama orang dan sebagainya. Emang itu didikan daripada orang tua kita seperti itu. Jadi jangan pernah merasa lebih baik pada orang lain. Sehingga kita kumpul sama siapa saja silahkan, dan kita tidak akan merasa lebih baik pada orang itu. Terus yang pertanyaan ketiga itu hukumnya back order. Iya, jadi itu sudah jelas ya. Artinya itu kan ada unsur penipuannya ya.
dan itu bisa merugikan orang lain karena orang itu tertipu kan, wah ini banyak bintangnya, oh berarti bagus nih, nggak taunya begitu masuk ternyata tidak seperti yang diharapkan. Nah, sehingga Nabi SAW bersabda, man ghasyana falaysa minna. Jadi pernah suatu waktu Nabi SAW itu pergi ke pasar, kemudian ada orang jual beras. Ketika Nabi SAW melihat beras itu, tiba-tiba Nabi SAW itu mungkin dengan mukjizatnya, beliau masukkan tangannya ke dalam beras itu. Ternyata Pak, begitu sampai di dalamnya, kenapa kok ada beras basah ini? Nah, katanya iya Rasulullah, jadi biar nggak kelihatan sama yang membeli ya. Kalau ada yang basah seperti itu, jangan taruh di dalam, tapi taruh di luar, biar orang yang beli tahu kalau itu adalah basah. Nah, ini satu contoh. Kemudian beliau menyampaikan, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu di antara kita, maka dia bukan termasuk golongan kami. Mau nggak termasuk golongannya Nabi Muhammad? Mau kita masuk golongannya iblis, na'udzubillah. Lebih baik janganlah yang seperti itu. Kita cari yang halal aja, yang berkah saja. Nah, jadi mungkin seperti itu ya. Alhamdulillah, tiga penanya sudah dijawab ketiga-tiganya oleh Habib. Barangkali masih ada yang mau bertanya? Masih ada? 1, 2 orang lagi boleh, saya batasi 2 orang lagi ya. Coba bentar maju ke depan. Boleh panitia dikasih mikrofon. Silakan perkenalkan terlebih dahulu, kemudian ajukan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ganjar dari Tasikmalaya. Sesuai tadi yang dikatakan Habib, masalah riba. Jadi memang dengan fenomena sekarang riba itu sudah mudah diakses gitu, Habib. Jadi karena kita sudah terlanjur terjun ke sana, jadi orang yang memakan riba gitu ya. Tadi kan kata Habib itu bisa diinihin dengan apa caranya bersedekah gitu ya. Nah jadi untuk riba itu ya, kalau misalkan kan kita itu udah meniatkan diri tidak mau berhubungan lagi dengan riba. Namun dalam satu sisi untuk menyelesaikan hal tersebut itu kita butuh sesuatu untuk ya seperti misalkan kita nyicil uang gitu ya, ke perbankan beli rumah misalkan, otomatis kan harus melunasi dengan bunga-bunganya gitu. Ternyata kita itu sebenarnya belum mampu untuk melunasinya, dan beberapa dalam jangka waktu beberapa bulan gitu. Ya mudah-mudahan ada rezekinya. Insyaallah. Cuman kalau dengan saat ini kan mungkin belum bisa menyelesaikannya. Nah terus untuk membersihkan riba itu kan mungkin harus bersedekah ya, Bib. Sedangkan apa yang kita punya itu kalau secara hitungan matematika ya, Bib, kayaknya untuk cicilan aja cukup kurang gitu. Tapi ya alhamdulillah mungkin rezeki dari Allah masih ada gitu ya. Cuman maksudnya apakah kalau kita sudah mengakui dosa tersebut gitu ya, apakah ada solusi lain? Solusi lain ya. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, silakan boleh. Silakan boleh. Mikrofon dikasih. Silakan perkenalkan nama beliau dan juga Bismillahirrahmanirrahim. Izin, nama saya Andi Apriandi, salah satu asatidz di Rumah Quran Al-Hanan. Ya, marhaban, wassalam. Izin bertanya, Habib, sedikit saja mungkin pertanyaannya. Apa yang Habib sukai di dunia ini dan apa yang Habib tidak disukai di dunia ini? Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Baik, terima kasih. Silakan Habib langsung dijawab. Iya.
Saya berharap yang bertanya yang pertama masalah riba itu, semoga dia waktu melakukan transaksi riba itu dia nggak tahu hukum riba itu kayak gimana gitu. Jadi lebih-lebih itu yang kelihatan betul, yang bakal bangkrut betul dan Allah Ta'ala langsung tegur itu yang dia tahu ini riba tapi dia tetap menjalannya, itu yang berbahaya. Karena la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, tidak sama antara orang yang tahu sama orang yang nggak tahu. Jadi kalau kebanyakan masyarakat itu nggak tahu gitu loh, kalau itu termasuk riba gitu loh. Padahal saya kan tanya, apa sih susahnya pakai cara sistem yang digunakan oleh ini mau beli apa? Mobil, ya sudah, caranya dengan cara jual beli mobil tapi dengan membayar cicil gitu loh. Jadi saya ajarkan, saya punya teman ketua direktur BCA di Jawa Timur, kalau ada nasabah yang dia itu mau menyicil dan sebagainya, dia telepon saya, gimana beb nih beb, ini transaksinya begini, ya sudah, tinggal kalau seumpama nyicil dengan bunganya itu berapa, kalkulasikan semuanya, dari mulai uang mukanya sampai sama bunganya semuanya sekian tahun itu berapa semuanya, sekian, ya udah, jual dengan harga segitu, tapi dicicil, dibayar dengan pembayaran yang tempo sampai sekian tahun, itu sudah selesai. Di zamannya Nabi itu ada penjualan begitu. Cuma jangan pakai bilang saya pokok pinjaman sekian, berarti sisanya sekian, bunganya sekian. Nah, itu yang riba. Karena Rasulullah mengatakan setiap pinjaman dengan pengembalian yang lebih itu riba. Tapi kalau saya jual beli, kemudian karena dia itu nyicil, dia itu mengambil keuntungan lebih, itu logis, nggak apa-apa. Itu kan jadi harta itu kan harusnya berkembang. Wah, dia itu ada tersangkut sama orang. Kalau dia itu nggak mengambil keuntungan lebih, ya nggak masuk akal lah. Ya. Namanya jika kita harus berputar kan nggak ada masalah. Tapi dengan cara transaksi jual beli, jangan utang. Kalau udah utang itu riba itu sudah gitu loh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya semoga yang tadi itu nggak tahu lah waktu transaksi itu nggak tahu. Kalau sudah tahu, dia bertobat kepada Allah. Kemudian kalau dia ada aset, dia jual untuk menutupinya. Kalau belum mampu, berarti la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memaksakan diri sampai dia itu mampu. Ketika dia mampu, cepat tutupi. Supaya cepat berkah, supaya enak hidupnya, supaya enak meninggalnya gitu. Jadi tinggal ya kita bayar sesuai dengan kewajiban. Kemudian untuk supaya kita itu diampuni oleh Allah Ta'ala sudah terjadi, ya tinggal kita sedekah gitu aja. Sedekah itu ketika kita ada mampu, ada kelebihan, kita sedekah. Belum ada kelebihan, ya tunggu dulu sedekahnya gitu. Minta pada Allah Ta'ala, kalau sudah ada keluasan baru kemudian sedekah. Kemudian pertanyaan yang kedua, itu luar biasa itu pertanyaan. Itu ditanyakan oleh anak saya kemarin di Gucci gitu loh. Ketika kami di Gucci, ditanyakan apa yang paling Abi sukai di dunia ini. Jadi begini, senang dan tidak senang itu kan terkait dengan jiwa ya, terkait dengan terkait dengan hati lah, terkait dengan kesenangan ya, rasa gitu ya, rasa. Jadi saya ini paling senang dan paling menyenangkan saya itu kalau sudah kayak begini nih, bisa bermanfaat dengan ilmu saya, itu paling senang saya. Ada orang mau mengumpulkan orang di sini, kemudian mau mendengarkan saya, ya Allah, nikmatnya luar biasa. Padahal saya itu berangkat itu capeknya luar biasa, kadang-kadang pusing kepala sebagainya. Tapi begitu duduk sini hilang semuanya. Senang, bahagia saya. Itu kesenangan saya, dakwah. Jadi kesenangan saya kalau bisa ilmu saya ini berguna untuk orang lain, alhamdulillah. Kenapa? Dengan ilmu yang berguna itu, saya insya Allah kalau diterima saya dapatkan banyak anugerah pada Allah Ta'ala, terutama ridhonya Allah Ta'ala kepada kami gitu. Itu. Tapi paling tidak saya senangi dan paling sulit untuk menjalani itu adalah berhadapan dengan orang yang tidak beriman. Berhadapan dengan orang yang tidak beriman sulit sekali. Kalau orang beriman enak, dia nggak mau lihat sebab, tapi dia lihat musabibnya. Tapi orang yang tidak beriman itu dia lihat sebab, sehingga dia menyalahkan ini, menyalahkan itu dan sebagainya. Karena dia nggak beriman. Termasuk orang yang tidak beriman, orang ketika kita berakhlakul karimah, itu sesuatu yang sulit. Tapi apa? Dengan akhlak karimah itu sulit, tapi kita merasa gembira karena kita sudah bisa memaksakan diri untuk bisa melaksanakannya sesuai dengan perintahnya Nabi. Itu yang paling sulit. Makanya saya punya abah berkata begini, paling gak enak di dunia itu apa? Segar. Ana selalu kalau Abi bertanya begitu pada saya, pasti Abi ingin memberitahu sesuatu. Ana jawab, nggak tahu Bi. Yang paling gak enak di dunia ini berakhlakul karimah. Kenapa? Harus korban perasaan, harus korban harta benda, harus korban segala-galanya, baru bisa berakhlakul karimah.
Nah, dan biasanya ahlul kalimah itu kepada siapa kita itu melakukannya? Kepada orang yang tidak beriman. Kalau orang beriman, dia tanpa ahlul kalimah dia sudah akan melaksanakannya. Tapi kalau orang nggak beriman susah. Apalagi hadapi istri. Kamu begini, kamu begini, ini. Jadi lihat sebabnya terus supaya. Karena apa? Kurang beriman. Atau di saat itu nggak beriman. Makanya kata Nabi SAW, wallahi la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabu khamra hina yashrabul khamra wa huwa mu'min, wa la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Demi Allah, aku bersumpah, tidak berzina ketika orang berzina dalam keadaan iman, enggak. Ketika minum khamar dalam keadaan beriman, tidak. Ketika mencuri dalam keadaan beriman, tidak. Ketika melakukan dosa-dosa itu dia tidak beriman. Kalau beriman nggak bakal melakukan itu. Semoga kita masuk menjadi orang yang beriman, sehingga kita itu menghadapi semua tantangan dan cobaan serta ujian kepada Allah Taala dengan mudahnya, sehingga kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Ala haziniyah wa likunniyatin salihah wa la mansal al-Fatihah. Oh,